Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para kiai, para ustaz, para tokoh nahdlatul ulama yang dimuliakan Allah, kajian pada malam hari ini terkait dengan Ramadan. Kita akan membahas tradisi kita, kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lakukan, mulai dari doa sebelum Ramadan, doa nisfu Sya'ban, ziarah kubur, makengan itu bahasa kita rebel. Cuman biasanya ini di Mataraman, di daerah Jombang, Tulungagung, Diri dan sekitarnya, menjelang Ramadan itu ada sedekah apem. Kalau di Jember nggak biasa itu. Ada biasa. Selamatan kok ajem berdeteng. Kemudian penentuan awal dan akhir bulan Ramadan dengan ru'yah bisa dibaca nanti di catatan ini buku lama, tapi masalahnya ya tetap itu saja. Sebagai kader nahdlatul ulama, kita harus menguasai argumen ini untuk disampaikan kepada jamaah, sekaligus untuk meyakinkan amaliyah kita sekalian, termasuk tarawih 20 rakaat, pelaksanaan witir yang dipermasalahkan itu witir 1 rakaat itu, kemudian tadarus, sholat tasbih dan lain sebagainya. Dalam lampiran ditulis juga doa nisfu Sya'ban, tidak sholat tarawih dan witir itu disesuaikan saja dengan kebiasaan yang ada di tempat kita. Kita tidak usah merubah tempat yang sudah berjalan, biar kita tidak menyakiti orang. Doa setelah sholat tarawih, doa setelah sholat witir, dan beberapa doa yang lain. Saya hanya akan membahas terkait dengan sholat tarawih. Salat tarawih yang kita lakukan 20 rakaat 10 salam. Sesungguhnya tarawih itu menurut riwayat Al-Bukhari dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW hanya 2 malam. Menurut riwayat Muslim itu 3 malam. Artinya tidak setiap malam. Itu pun tidak ada penjelasan jumlah berapa rakaat. Tapi kemudian Sayyidina Umar di halaman 27 kita tulis an Yazid bin Husaifah an Sa'id bin Yazid qala kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi Ramadan bi 20 rakaat, bahwa dalam riwayat yang sahih Sayyidina Umar memulai sholat tarawih dengan jumlah rakaat 20 rakaat 10 salam. Hadisnya disahihkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Khulafah, kemudian dalam kitab Al-Majmu' juga, As-Sailahi dalam Masjid Raya, As-Subki dalam Syarh Minhaj, Ibnu Arabi dalam Qarh At-Tasrif, Imam Al-Aini dan di dalam Umdatul Qari, dan seterusnya. Catatan Imam At-Tirmidzi muhaddits, beliau mengatakan wa aktsaru ahli ilmi ala ma ruwiya an Umar wa Ali wa ghairihima min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 rakaatan.
wa huwa qaulu Tsawri wa Ibnu Mubarak Asy-Syafi'i. Wa qala Asy-Syafi'i wa hakadha adraktu bi baladina bi Makkah yusalluna 20 raka'atan, halaman 29. Para ulama itu banyak yang mengamalkan apa yang telah diriwayatkan dari Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali dan lain sebagainya dari para sahabat Nabi, yaitu 20 rakaat. Ini dipilih oleh Imam At-Tsawri, Ibnu Mubarak, kemudian Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, begitulah yang aku tahu di kota kami di Mekah, para umat Islam zaman Imam Syafi'i itu salatnya 20 rakaat 10 salam. Kemudian ada yang berpendapat yang pertama itu pengarang kitab Tuhfatul Ahwazi, Syarah At-Tirmidzi. Dia diikuti oleh tokoh Wahabi bernama Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani, berdasarkan hadis ini, hadis Al-Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha faqalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Riwayat Aisyah yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah tidak pernah menambah dalam salat malam itu, baik di dalam bulan Ramadan, fi Ramadan wala fi ghairihi, dan di lain Ramadan, ala 11 raka'atan, dari 11 rakaat. Ini yang dipilih oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Itu 4-4-3. Kalau Persis itu 2-2-2-2-2-1. Ah, 2-2-2-2-3 Persis. Di Jember Al-Furqan. Kalau Muhammadiyah 4-4-3. Kita 20. Kebetulan sama dengan Masjidil Haram Makkah dan Madinah. Kemudian Syekh Yusuf Khattar mengatakan bahwa dalil dari hadis Aisyah ini, dalil yang 11 rakaat itu bukan dalilnya salat tarawih, tapi dalilnya salat witir. Wa amma ma warada an sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi ala 11 rak'atan fa kanat taqsim fihi raka'atil witri wa laysa tarawih. 11 rakaat yang dimaksud oleh Siti Aisyah itu ialah 11 rakaat witir, bukan tarawih. Faqad qalat wala fi ghairihi. Alasannya kamu yang merubah itu. Ya. Alasannya ada kata wala fi ghairihi. Wa fi ghairi Ramadan la yujadu salatun lit-tarawih. Di luar bulan Ramadan tidak ada yang namanya salat tarawih. Amma salatul witri fa mushtarikatun baina Ramadan wa ghairihi. Adapun salat witir itu dilakukan di dalam bulan Ramadan atau lain Ramadan. Jadi menurut kita hadis maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi ala 11 raka'atan bukan dalilnya salat tarawih. Kenapa? Karena ada tambahan kata-kata wala fi ghairihi. Kalau begitu maka berarti bukan salat tarawih, salat witir, sebab ada ungkapan wala fi ghairihi.
Adapun di luar bulan Ramadan itu tidak ada sholat tarawih. Sementara sholat witir itu dilakukan di dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Bisa dipahami? Ada pertanyaan pada halaman 32. Halaman 31, dari sinilah kita bisa mengkritisi beberapa pertanyaan yang biasa disampaikan oleh orang-orang yang membid'ahkan pelaksanaan tarawih 20 rakaat. Biasanya pertanyaan yang diajukan itu adalah mana yang lebih utama, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengikuti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi pertanyaannya itu menjebak. Kalau sholat tarawih 11 rakaat itu ikut Rasulullah, kalau sholat tarawih 20 rakaat itu ikut Sayyidina Umar. Bagi orang yang kurang memahami inti permasalahan ini akan mengira pertanyaan tersebut itu benar. Jadi pertanyaannya yang salah itu, dengan asumsi bahwa Nabi Muhammad melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat, sementara Sayyidina Umar 20 rakaat. Yang harus dijelaskan terlebih dahulu bahwa tidak ada data dari hadis sahih yang menjelaskan bahwa Nabi melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat. Tadi yang 11 rakaat itu sholat witir, bukan tarawih. Yang ada hanyalah pemahaman Syekh Albani bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih 11 rakaat, bukan langsung dari Nabi, tapi pemahaman Syekh Albani yang Wahabi. Sementara mayoritas ulama mengikuti amaliyah yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar, yaitu melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Praktis dalam masalah ini yang terjadi sebenarnya adalah perbedaan dua pemahaman terhadap sunnah Nabi tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Oleh karena itu seharusnya pertanyaan yang diajukan mana yang lebih utama, mengikuti pemahaman Sayyidina Umar terhadap sunnah Nabi yang melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat, atau mengikuti pemahaman Syekh Albani terhadap sunnah Nabi yang melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat. Bagi mereka yang taat kepada Nabi tentu akan memilih mengikuti Sayyidina Umar, karena ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih untuk mengikuti beliau. Hadisnya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iqtadu bil ladaini min ba'di, iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Itu. Ikutilah dua orang setelah aku meninggal dunia, setelah aku wafat, kata Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sementara tidak ada satupun dalil yang memerintahkan untuk mengikuti Syekh Albani. Tidak ada perintah mengikuti. Jadi dibalik pertanyaannya. Ada yang bertanya, adakah dalil sholat witir 2-1? Jadi 1 rakaat. Ada. Kita kutip dari hadis an Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah yusolli, halaman 34, fima baina ayyafruḍa min salatil isya 11 rak'atan yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru bi wahidatin. Rasulullah itu kalau sholat setelah isya 11 rakaat dan yang terakhir witir 1 kali. Wa yutiru bi wahidatin dan seterusnya. Itulah argumen sholat tarawih kita 20 rakaat yang secara kebetulan sama dengan di Masjidil Haram di Mekah dan Madinah. Sebenarnya begini, ada Syekh Abdul Ilah Al-Arfaj, seorang ulama besar di Saudi sekarang, tokoh ahli sunnah wal jamaah yang sangat berani. Beliau menulis buku tentang bid'ah. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya orang Wahabi sekalipun
itu sepakat ada bid'ah hasanah. Jadi walaupun bilisanil maqal, dalam perkataan mereka anti bid'ah, tapi bilisanil hal, dalam pelaksanaan mereka melaksanakan bid'ah hasanah. Bilisanil maqal, dalam pidato-pidato, ceramah-ceramah, statement-statement, mereka anti bid'ah hasanah. Tapi dalam lisanul hal, dalam amaliyah, mereka tetap melaksanakan bid'ah hasanah. Bahkan mereka lebih parah bid'ahnya itu dari kita. Contohnya, kalau kita memang konsisten tidak suka kepada bid'ah hasanah, maka seharusnya salat tarawih itu tidak setiap malam, karena Nabi hanya melakukan 2 malam atau 3 malam. Menambah setiap malam dalam 1 bulan itu tambahannya sudah 27 hari atau 26 hari. Pertama. Yang kedua, di Masjidil Haram Mekah dan Madinah itu, di Masjid Nabawi sama, di Mekah sama, setiap malam itu membaca ayat Al-Quran 1 juz. Membaca Al-Quran 1 juz itu bukan tidak baik, bukan, tapi kan mereka selalu minta contoh. Kalau tidak mencontoh Rasulullah, mencontoh siapa? Nah, kita bisa bertanya kepada mereka, mereka mencontoh siapa melakukan sholat tarawih setiap malam membaca 1 juz Al-Quran, sebulan lengkap 30 juz. Bukan tidak baik, bukan, tapi pertanyaannya itu mencontoh siapa? Dari Rasulullah tidak ada, dari para sahabat tidak ada, dari tabi'in tidak ada, dari tabi'in tidak ada, dari a'immatul mujtahidin tidak ada. Membaca 30 juz dipecah menjadi 1 bulan. Itu yang bid'ah yang kedua. Bid'ah yang ketiga yaitu membaca doa khatmil Quran di akhir Ramadan di waktu sholat. Jadi qabla ruku', setelah qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, terus doa khatmil Quran. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, oleh tabi'in, a'immatul mujtahidin. Jadi sebenarnya sama-sama ahli bid'ahnya. Tapi kita kan membagi bid'ah 2, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bagi kita ya tidak masalah, gitu ya. Tidak masalah. Di halaman 4 itu saya catat pelaksanaan bid'ah halaman 4. Jadi di antara poin-poin itu, contoh yang paling sederhana ialah pelaksanaan sholat tarawih di Masjidil Haram pada setiap bulan Ramadan yang dipancarkan ke seluruh dunia melalui channel televisi. Bila ditelusuri secara mendetail dalam beberapa poin pelaksanaannya itu tidak ada tuntunannya langsung dari Rasulullah SAW, tidak ada hadisnya. Di antara poin-poin itu ialah pelaksanaan sholat tarawih setiap malam sebulan penuh di bulan Ramadan. Padahal Rasulullah hanya melaksanakan 2 malam sebagaimana riwayat Al-Bukhari, 3 malam menurut riwayat Muslim. 2, pelaksanaan sholat tarawih di belakang seorang imam. Sementara dalam riwayat Al-Bukhari juz 2 dan seterusnya pelaksanaan sholat tarawih ada sholat tarawih, ada yang sholat sendiri-sendiri dan ada yang berjamaah. Jadi berjamaah itu dimulai zamannya Sayyidina Umar, yang dijadikan imam adalah Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Usai membaca Al-Fatihah, imam tarawih membaca 1 juz Al-Quran dibagi 20 rakaat.
dan dilantunkan dengan irama yang melankolis, ngenes gitu ya. Dalam 1 bulan genap 30 juz. Hal ini tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah maupun para sahabatnya. Kemudian 4, doa khatmil Quran dalam kunut pada tanggal 27 atau 29 Ramadan secara tetap dan lebih panjang daripada yang dibaca Nabi Muhammad SAW, bahkan lebih lama daripada durasi rukuk dan qiyam dalam 1 rakaat. Masalah ini juga tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya mereka juga melakukan bid'ah bilisanil hal, tapi laisa bilisanil maqal. Dalam ucapannya mereka tidak tidak ngaku kalau melaksanakan. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya terangkan. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo silakan. Monggo Ustaz Mahrus. Mik. Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau tadi disampaikan oleh Kiai bahwa mengamalkan surat tarawih 2 rakaat itu adalah mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh Sayyidina Umar. Yang saya tanyakan, kebiasaan di desa itu membaca surat dalam sholat tarawih yang 20 rakaat dimulai dari surat Al-Hakumut Takatsur sampai Tabat terakhir. Yang saya tanyakan, apakah yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar seperti apa yang diamalkan oleh kaum Nahdiyin di pedesaan, atau memang ada surat lain dibaca oleh Sayyidina Umar? Itu mungkin yang bisa kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang yang kita bisa baca dalam referensi yang ada, itu tidak ada penjelasan dimulai dari Al-Hakumut Takatsur. Itu hanya kebiasaan orang NU saja. Hitungnya itu gampang. Berarti melakukan Jadi sebenarnya perbedaan kita dengan Wahabi itu seputar bid'ah saja. Jadi dalam pandangan ya cara pandangnya tidak sama gitu ya. Ada seorang pengurus NU di Lampung itu mengasuh tanya jawab di radio. Nah, kemudian dia ditanya hukumnya Serina itu ya, wih gitu ya. Itu kalau buka di Jember juga pakai itu. Biasanya numpang yang punya penjara ya. Di Jember gitu ya. Itu ditanya Kiai pengurus PWNU Lampung itu. Saya baca di koran. Bagaimana hukumnya menggunakan Serina untuk sebagai tanda waktu berbuka puasa dan akhir waktu sahur? Dijawab, ya enggak apa-apa, itu boleh-boleh saja gitu. Artinya ya tidak diperintahkan, ya tidak dilarang, tapi umpama dilakukan ya tidak masalah gitu. Terus pagi-pagi di SMS oleh tokoh Wahabi, maaf Ustadz kok sembarangan bicara, pakai Serina itu tradisi orang kafir. Kalau boleh puasa itu pakai tanda menggunakan Serina. Langsung dijawab sama pengurus NU Lampung itu. Karena ada narasi begini, kalau memang menggunakan Serina itu baik, pasti Nabi menjelaskan dan para sahabat mengamalkan. Dijawab oleh Kiai Lampung itu, terima kasih atas peringatannya.
Kalau memang memperingati melalui SMS itu bagus. Tentu para sahabat Nabi menerangkan dan para sahabat mengamalkan. Tapi kenyataannya tidak ada Nabi pakai SMS. Jadi kalau dukanya sendiri itu nggak terasa gitu kan. Nakalan. Terus yang lain monggo. Ada sebagian dari saya pernah beberapa kali itu sholat tarawih waktu masih kecil terutama. Imamnya itu membaca sepotong saja dari ayat surat Ya guru Alif Lam Mim. seperti dia ada yang masuk TV masuk itu itu dia di seperti Madura itu. ya Abdurrahim namanya. seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar. Itu ada gitu. Gimana itu? Di desanya selalu ada. Saya kira itu sudah maklum lah kalau sholatnya sudah tidak tumaknina, kan salah satu syarat rukun sholat itu harus tumaknina. Kalau tidak tumaknina ya dia tidak tumaknina. Tidak cukup syarat rukun sholatnya. Tapi biasanya yang laris yang cepat itu. Terus yang lain, Saya monggo. Monggo Sari. Super Sari. Jenggawa, monggo. Saya dari Subur Sari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tarawih ya. Yang pertama ini ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama bagaimana imam membaca surat Al-Fatihah dengan cepat ya, atau apa istilahnya kayak makmum tidak bisa mengikuti ya. Atau pertanyaan pertama yang itu ya, terkait dengan pembacaan Al-Fatihah secara cepat. Terus yang kedua terkait dengan jumlah rakaat ya. Terus ini saya ceritakan dulu ya kronologi di tempat saya sendiri pribadi. Tahun demi tahun awalnya dari awal setiap bulan Ramadan yang untuk sholat tarawih itu dipimpin oleh mbah saya ya. Kemudian terkadang diganti dengan Pak Lek almarhum. Setelah itu tahun demi tahun mbah saya ini sakit dan Pak Lek meninggal. Secara tidak langsung penerusnya saya pribadi Kiai. Terus berjalannya waktu tetap rakaat saya laksanakan sampai 20 rakaat Kiai. Terus ada satu jamaah pada bulan puasa berikutnya ada yang usulnya Mas, gimana kalau rokaatnya dikurangi gitu. Minta gitu. Jadi saya pikir-pikir, wah ini bukan orang NU kalau ngikuti kalau nggak 20 rokaat gitu, pikir saya. Terus jamaah ini banyak yang usul gitu ya, minta dikurangi. Akhirnya ya terpaksa saya ikuti ya 11 rokaat itu gitu. Nah itu bagaimana ya? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Dua pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau 11 rakaat ya bukan tarawih. Itu jumhur ulama seperti itu. Ya kita ini kan punya tugas meyakinkan orang. Itu yang berat bagi kita. Jadi tugas kita ini tidak sederhana. Kita ini harus dipercaya oleh orang itu. Yang diimani kita ini kan semua nggak kelihatan mata. Neraka, surga, siksa kubur, pertanyaan mungkar nakir itu kalau kita tidak meyakinkan, maka umat tidak akan yakin. Jadi sangat tergantung. Oleh karena itu kita terus tingkatkan keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Man khafallah khafa kulli syai.
siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kita akan ada tempatnya di masyarakat. Nah, kita juga belajar dari kelompok lain. Pada tingkat yang sederhana, bagaimana jamaah tabligh itu berhasil meyakinkan orang meninggalkan rumahnya dan keluarganya, tidur di masjid-masjid untuk melaksanakan sholat. Tidur di masjid itu kan gak enak. Ya, masuk angin, sembarang, sudah ada karuan, sudah nyamuk dan lain sebagainya. Tapi tutornya itu, mubaliknya itu meyakinkan. Kita bisa belajar dari situ. Ya ini gak usah diceritain orang ya. Kemudian ISIS dan aliran radikal itu sampai bisa dirinya pasti masuk surga dengan bunuh diri. Ini yang terakhir, masa kita meyakinkan orang 20 rakaat saja belum bisa? Harus baca tasbih dulu, Tapi Kiai, kan setelah sholat isya kan ada nidahnya. Nidah pertama kan sholat sunat tarawih rakaat ini kan gitu ya. Selanjutnya ke berikutnya, karena saya tidak ada yang mau nidah ya langsung as-sholatu jamiyah. Itu sampai kalau itu ya terserah ya. Tapi upayakanlah kita berusaha berubah, agak berat itu kalau sudah terlanjur di dua tahun puasa ini kayak yang dilaksanakan ini 11 rakaat ini. Insya Allah tahun ini saya kembalikan ke Sudah PKPN tuh sekarang. Mari menjawab. Wajib. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu saja tadi disinggung ini di luar tarawih. Tadi disinggung sedikit tentang tanda berbuka dengan sirine. Kalau yang kami tanyakan sekarang tanda ayyuhal ikhwan imsak, karena kami diberi tugas untuk itu di radio antar penduduk. Kemudian ada yang tanya, pertama, apakah dulu juga ada seperti itu? Ulangi. Itu tanda imsak ya. Ayyuhal ikhwan, Anatul imsak. iyyakum wal akla wasyurba wal ghairu dzalik. Dan sejenak saya makin ampun dan betul imsak menegakkan minum dan lainnya termasuk merokok. Saya menyiapkan itu di komunitas itu kontak-kontak itu ya, setiap bulan. Kemudian ada pertanyaan yaitu tadi, apakah di zaman Nabi juga diadakan seperti itu? Yang kedua, ketika sudah disampaikan ayyuhal ikhwan, ketika itu apakah sudah tidak boleh makan karena merokok dan lain sebagainya, karena nggak pegang jam, sehingga yang didengar ya ikhwan-ikhwan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar Jember saya kira nggak ada ikhwan itu. Itu yang ada di Masjid Jami Al-Baitul Amin. Kalau nggak salah, itu dulu yang menyusun kayak Abdul Halim Siti di Masjid Jami Al-Baitul Amin. Itu untuk tanda imsak. Tapi imsak yang ada itu kan masih belum masuk subuh. Imsak yang sejati itu adzan subuh itu. Jadi mun teman bolong. Itu dia becok. Kan langsung
langsung istirahat mengimsak. Teko telenjuk. Artinya ketika itu makan apa masih Boleh. Sampai adzan itu. Adzan itu pas imsaknya. Makanya kalau kita jadi panutan sebaiknya ya pakai jam ya, dan jamnya itu selalu disesuaikan. Di sini kita kan punya Lajnah Falakiyah sudah buat itu. Ustaz Behaki sudah buat anunya, imsakiyahnya. Sekarang belum selesai dicetak. Ya nanti itu disesuaikan dengan Kemenak ya. Ya, saya kira itu para kiai terus kita tingkatkan kekuatan spiritual kita, pendekatan diri kepada Allah, khususnya menjelang Ramadan sampai Ramadan. Kita perbanyak baca istighfar, astagfirullahaladzim. Kita perbanyak membaca zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada yang sama dengannya, tidak ada sekutu dengannya, tidak ada padanannya. Lahul mulku, baginya segala kekuasaan, segala kerajaan. Walahul hamdu, dan segalanya bagi puji, dan segala puji baginya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kita terus mantapkan keimanan kita bahwa hidup ini tidak lama dan tidak terlalu lama, dan hidup ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya berusaha, Allah yang menentukan. Kita terus semangat, kita terus optimis, kita terus berdoa kepada Allah, karena berdoa itu diperintah oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Doa terus kita panjatkan dengan segala macam doa. Di buku kecil itu ada doa-doa sedikit, bisa dibuat baca-bacaan. Terus Ramadan adalah bulan yang mustajab, bulan yang mudah dikabulkan doa-doa. Adalah sangat sayang kalau kita tidak membaca Al-Quran sama sekali. Karena itu minimal 1 juz setiap hari kita membaca Al-Quran. Kita menjadi contoh bagi orang di sekitar kita, bagi masyarakat kita. Kemudian doa-doa terus kita baca, sholawat nariyah, sholawat munjiat, baca kita terus itu. Mudah-mudahan hajat kita, keinginan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan, perlindungan kepada kita semua. Amin. Ada yang disampaikan Pak Uji? Baik, terima kasih dari saya. Allahumma fiq ila kumit. Wassalamualaikum.